Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Namirah yang semoga kita bersama senantiasa dilindungi oleh Allah, senantiasa dirahmati oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di mana Allah kumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal-amal kita untuk bekal setelah kematian kelak, yaitu dengan duduk di majlis ilmu. Karena tidak ada kebaikan untuk orang yang tidak berilmu. Tidak ada ketenangan untuk orang yang tidak berilmu. Tidak ada kehidupan yang nyaman untuk orang yang tidak berilmu. Maka itulah Allah Ta'ala menetapkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka derajat orang yang Allah angkat bukanlah hanya orang yang beriman, tapi orang yang menghiasi keimanannya dengan ilmu. Itulah Nabi Muhammad SAW menetapkan tidak ada syurga untuk orang yang tidak berilmu. Maka dengan itu Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang meniti suatu jalan menuju ilmu, maka Allah mendekatkan langkahnya menuju syurga. Semakin sering, semakin dekat dengan syurga. Semakin istiqamah,
semakin luas jalan dia untuk menuju syurga. Maka dengan itu, orang yang duduk di majelis taklim semacam ini adalah orang pilihan Allah, bukan semua orang. Karena mereka adalah orang yang dinaungi oleh malaikatnya Allah. Karena mereka adalah orang yang diturunkan rahmatnya Allah di atas mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang diliputi dengan sakinah, yaitu ketenangan batin. Dan apabila semua ini kita senantiasa dapatkan di majelis taklim, maka kalau kita pulang, insya Allah, dengan izin Allah, keberkahannya, rahmatnya, barokahnya akan nular kita bawa sampai di dalam rumah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan yang terbaik dan suri tauladan yang paripurna. Tidak ada orang menginginkan kebaikan kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad. Tidaklah orang menginginkan keselamatan kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad. Dan kita yakini tidak ada keselamatan kecuali dengan menggenggam erat, menggigit dengan keras sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke materi. Yang penting aku bahagia. Anda buka surah An-Nahl ayat 97. Anda buka pada surah An-Nahl ayat berapa? 97. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala faham betul. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang ngerti kemauan kita apa. Allah yang faham kita ini inginnya apa. Allah tahu bagaimana cara mewujudkan keinginan itu. Maka oleh Allah difirmankan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Semua manusia muslim ataupun kafir, laki-laki ataupun perempuan, entah yang kaya maupun yang miskin, semuanya sama. Yang dicari di dunia ini cuma satu, bahagia. Itu tok. Orang kerja ngoyo sampai waktu istirahat dia tetap lembur. Sampai waktunya anaknya libur pengen jalan-jalan bareng bapaknya. Bapaknya bilang, "Sik Yona, bapak kerja dulu. Nanti kalau sudah kaya kita jalan-jalan." Sampai rela dia menukar waktunya. Waktu istirahat tetap kerja. Waktu untuk keluarga tetap kerja. Waktu untuk ibadah tetap kerja. Kepingin kaya. Setelah dia kaya yang dicari apa sih? Pengen bahagia. Orang miskin pun sama. Sampai orang miskin itu berusaha sedemikian rupa agar kemiskinannya itu tetap menjadikan dia bahagia. Maka dalam syariat dikasih nama qanaah. Namanya apa? Qanaah. Walaupun kamu miskin, lek kamu nerimo, kamu bahagia. Entah yang muda, anak muda kepinginnya apa? Bahagia. Sampai ngotot sama bapaknya, "Bapak ndak ngerti. Ini zamannya anak muda, Pak. Sampean kalah zaman, sampean ketinggalan zaman." Sampai rela marah sama orang tuanya hanya untuk mengejar bahagia. Orang yang sudah tua kepingin bahagia. Sampai banyak orang-orang tua di zaman Nabi ngotot ikut perang, ngotot mau ibadah-ibadah yang berat. Sama Nabi dibilang, "Jangan, cukup kalau sudah tua banyak-banyak zikir." Kenapa mereka ngotot mau ibadah? Karena mereka kepingin bahagia. Laki pengen bahagia, perempuan juga kepingin bahagia. Sekarang lihat. Nanti Anda akan ngerti. Ternyata egois dalam kebahagiaan itu bukan Islami. Egois dalam bahagia. Suami, istri, anak, orang tua.
Kalau suami kepingin bahagia sendiri, zalim enggak dia sama istrinya? Bu, suami mancing sampai 12 jam. Panjenengan bontoti, Bu. Iki Mas yo bontote Mas yo. Iki golek iwak gak entuk-entuk Mas, iki racune Mas yo. Lek iwake gak iso diracun sampai aneh sing ngombe Mas. Loh. Mancing sampai 4 jam, 6 jam. Yo kalau sesekali ndak ada larangan. Tapi kalau setiap hari, dan itu bukan mata pencaharian, sekedar apa? Hobi. Yang penting aku ingat ada yang dizolimi dengan kebahagiaanmu. Perempuan juga gitu. Bendino arisan. Lha apa lho Mas, lek gak melok diamuk tonggo lho Mas, arisan RT. Yo, Rebo arisan RT. Kemis, anu Mas, arisan majelis taklim Namiroh Mas. Loh, Namiroh ada majelis taklim, ada arisannya. Kalau tidak ada dibikin nanti. Kalau tidak ada arisannya kurang seru. Besok arisan majelis taklim, meni arisan PKK, meni arisan kelompok senam, meni arisan, tiap hari arisan. Yang penting aku ingat, bahagiamu itu bikin orang lain terzolimi. Anaknya gak kerumat, suaminya gak kerumat. Seorang anak pulang malam, yang penting aku bahagia. Ingat ada ibumu yang kepikiran. Ndak bisa bahagia sendiri. Orang tua yang sakarpe dewe dengan hobinya goes lah, apalagi son lah. Son mana ya? Dengan hobinya dia lupa dia punya anak di rumah yang perlu waktu bersama, yang perlu diajak ngobrol, anaknya perlu cerita. Maka kebahagiaanmu tidak boleh egois. Sekarang lihat, kita baca An-Nahl ayat 97. Ini kita awali dengan An-Nahl ayat 97. Nanti kita akan spesifik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan. Lihat, buat yang mengejar kebahagiaan. Bu, pengen bahagia enggak, Bu? Pengen. Bapak-bapak pengen bahagia? Semuanya pengen bahagia. Sekarang oleh Allah dikasih kuncinya. Cek, gak keliru cari bahagia. Supaya tidak salah dalam menempuh rute bahagia. Karena kalau orang terlanjur jauh, balik angel. Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa melakukan amal soleh. Amal soleh, kita geser maknanya. Barang siapa menjadi orang baik. Ustadz, kenapa maknanya digeser? Loh, orang itu kalau senantiasa melakukan amal soleh, bukankah dia orang yang baik? Baik. Maka dikatakan di sini, man amila solihan. Barang siapa yang melakukan amal soleh. Tapi amal soleh tidak cukup. Min dzakarin aw unsa, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Syarat yang kedua apa? Wa huwa mu'min. Dalam keadaan dia orang yang iman. Berarti dua kunci bahagia ini pegang dulu. Berarti syaratnya orangnya harus amal soleh. Yang kedua, amal soleh itu dilakukan oleh mereka yang beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Apa yang Allah janjikan? Yang miskin, angkat tangan. Oh, enggak ada. Oh, jangan. Anda miskin PD, jangan. Yang kaya, yang PNS, yang enggak PNS, yang apa lagi? Yang sakit, yang sehat, yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan. Lihat. Apa janji Allah untuk mereka yang senantiasa beramal soleh, dan landasan amal solih itu adalah iman. Allah firmankan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti. Dan ingat, yang mengatakan pasti adalah Allah Ta'ala yang tidak pernah bohong. Yang mengatakan pasti adalah Allah Ta'ala yang tidak pernah mengingkari janjinya.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang terbaik. Apa terbaik itu? Tidak mungkin sedih, Pak. Dalil yang lain apa? Ustadz, jangan asal ngomong. Lihat dalam surah Yunus. Allah Ta'ala berfirman apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasihnya Allah tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Kalau tidak pernah sedih berarti apa? Ayo jawab. Kalau tidak pernah sedih berarti apa? Bahagia. Ono duit bahagia, gak ono duit. Ojo sampai ya, ojo sampai. Tapi kalaupun terpaksa tetap bahagia. Nabi Muhammad lihat di rumahnya, datang ke rumah istrinya, tanya, kita makan apa pakai hari ini? Hari ini makannya lauk apa? Kalau roti pasti orang Arab makannya roti. Istrinya bilang apa? Ya Rasulullah, ma indana illal khal. Ya Rasul, saya tidak punya lauk kecuali cuka. Tahu cuka? Ya apa rasanya? Kalau panjenengan kan cuka campur bakso, oh, enak. Cuka campur soto, enak. Cuka campur apa lagi? Tauco, jelas cuka, enak. Ini roti campur cuka. Apa Nabi Muhammad katakan? Ni'mal idam al-khal. Cuka. Paling enak lauk itu ya cuka. Padahal ya udah enak asli nih. Kenapa Rasul bilang seenak-enaknya lauk adalah cuka? Karena adanya itu. Orang kalau mensyukuri apa yang ada, bahagia dia. Maka Rasulullah berusaha, bagaimana saya syukuri cuka ini supaya cuka terasa enak. Nah, maka Allah firmankan, kekasih Allah tidak mungkin sedih. Kalau tidak sedih berarti apa tadi? Bahagia. Tapi ingat, siapa mereka kekasihnya Allah itu? Bukan orang yang selalu nyeleneh, maaf loh ya. Kadang-kadang kita salah faham. Pokok uaneh wali. Gak mesti, Pak. Sampai kemarin ingat Joko Kendil. Yang sempat viral itu loh. Bayangin sekelas Joko Kendil viral. Ustadz Dek Damira gak viral-viral. Masya Allah. Joko Kendil tahu? Mbak kok melakukannya cepet, numpak apa? Macan putih. Tahu? Tahu enggak jujur? Tahu enggak? Viral. Sementara Allah firmankan di sini, siapa walinya Allah, siapa orang yang Allah jamin ndak mungkin sedih, uripe bahagia terus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang iman dan takwa. Takwa itu apa? Amal. Iman itu apa? Keyakinan. Jadi keyakinannya berbuah amal. Amalnya amal apa? Amal soleh. Balik lagi An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Iman, amal soleh, dan dia laki maupun perempuan tidak masalah. Allah jamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibat di dunia. Jaminan mutu, Pak. Dan nun sewu, sedih itu normal. Betul apa enggak? Normal. Ya bukan berarti kalau ngomong bahagia gak ono sedih blas. Enggak. Kalau panjenengan enggak pernah sedih, dapat pahala sabar dari mana? Kalau panjenengan enggak pernah sedih, enggak bisa berempati sama orang lain. Kalau panjenengan enggak pernah sedih, panjenengan tidak akan menghargai bahagia. Maka hidup itu pasti begitu, Pak. Supaya Anda bisa menikmati sisi yang lain dari kehidupan, Allah kasih sisi yang sebaliknya. Supaya menghargai pertemuan, Allah kasih apa? Perpisahan. Supaya panjenengan menghargai sehat, Allah kasih apa? Sakit. Nah, maka begitu Nabi Muhammad ketika putranya meninggal, netes air matanya. Sampai sahabat kaget. Ya Rasulullah, atabki wa anta nabi? Loh, mosok Nabi lah kok nangis. Sahabat kaget, Pak. Loh, Nabi nangis. Rame sahabat.
Akhirnya salah seorang di antara mereka berani tanya, "Ya Rasulullah, atabki wa anta nabi?" Mana mungkin panjenengan nangis, padahal panjenengan itu seorang nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ini tangisan rahmat ini. Karena saya sedih sampai nangis. Dan saya tidak ngerti. Kalau memang kamu tidak pernah nangis, jangan-jangan Allah cabut rahmat dari hatimu. Nah, artinya bukan tidak pernah sedih sama sekali. Pernah. Tapi sedihnya terkontrol. Sedihnya menjadi ladang kebaikan. Menjadikan dia ihtisab. Ihtisab itu apa? Ya Allah, balaslah kesedihanku dengan pahala. Karena orang yang sedih itu dapat pahala. Ma asaba mu'min min ghammin wala hammin wala hazanin wala syaukah yushakuha illa kafarah min dzambih. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kecapean, kesulitan, kesedihan kecuali menjadi apa? Penghapus dari dosanya. Nah, tapi sekarang begini, itu di dunia Allah jamin bahagia. Di akhirat apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah ganti dengan pahala yang lebih besar. Sekarang berhenti, seret. Sabar. An-Nahl 97 mengajarkan kepada kita untuk bisa bahagia. Syaratnya berapa? 2. Nomor 1, amal soleh. Amal soleh itu apa? Dadio wong apik dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun. Sing apik. Syarat kedua apa? Iman. Sekarang berhenti sampai situ. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Dengerin, supaya tidak mengatakan yang penting aku bahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ngomong begini, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bu. Turu. Bu. Mana yang tidur? Lanjutkan. Anna rajulan, ada seorang laki-laki atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang ke hadapan Nabi Muhammad. Datang. Terus apa? Faqala, laki-laki itu ngomong. Dia ngomong dengan bangganya, dikira sama dia apa? Ini dikira amalan membanggakan. Dikira dia, Nabi bakal, kamu hebat. Kamu keren. Top. Sampai dia pede, Pak. Datang sama Nabi, kemudian ngomong apa? Inni ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah. Ya Nabi, saya datang kepada panjenengan, saya datang kepadamu untuk baiat hijrah. Baiat apa? Hijrah. Sampai sini bagus enggak? Bu, sampai sini bagus enggak? Dia tinggalkan semuanya, pekerjaannya, kampungnya, keluarganya, dia tinggal untuk apa? Baiat, janji setia kepada Nabi Muhammad untuk hijrah. Sampai situ bagus. Lanjutannya apa? Walaqad taraktu abawayya yabkiyani. Dalam keadaan bapak dan ibuku tak tinggal di rumah, nangis mereka. Dikira anak ini Nabi Muhammad bakal mengapresiasi, kamu hebat ya. Walaupun ibumu nangis loh, bapakmu nangis loh, kamu tetap datang kepadaku. Dikira bakal begitu. Ingat, dikira. Dia bangga dia. Biar Nabi, bapakku nangis tak tinggal. Ibuku nangis gak tak reken. Sing penting saya bahagia. Bahagianya dengan apa? Dekat sama Nabi Muhammad. Hijrah bareng Nabi Muhammad. Berbaiat untuk Nabi Muhammad. Dikira dia ibadah pribadi itu yang bikin dia bahagia sudah cukup. Dikira dia itu nyenengin hatinya Nabi Muhammad. Ternyata apa? Dia bangga. Bapakku tak tinggal, ibuku tak tinggal, nangis. Saya tetap kekeh.
Pede saya datang sama kamu. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Irji' ilaihima. Saya tidak mau nerima kamu. Saya tidak mau nerima kamu. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, irji' ilaihima. Pulang. Pulang. Saya tidak mau nerima orang macam kamu gini. Yang ibadahnya egois, yang penting aku bahagia. Memang dia ibadah, dia mau hijrah loh Bu. Dia mau baiat loh. Dia mau deket sama Nabi loh. Dia mau memperbaiki iman dan ibadahnya loh. Tapi ada orang lain yang tersakiti dengan kebaikan yang dia lakukan. Ada orang lain yang sedih dengan ibadah yang dia lakukan. Apa kata Nabi Muhammad? Pulang. Ini untuk anak-anak muda sekarang ini. Sing belani pengajian ado-ado, ibu nang dokter ditinggal. Sik Bu, pengajian Ustaz Rifki iki. Ngawur. Surgane luwih cedhek ibumu timbang pengajian Dinamiro. Ada ndak yang begitu malam ini? Ketok saya, tahu kok, kelihatan gaya duduknya kelihatan. Miringe lho ketok. Iya, apa meneh senden-senden iki wis entek wis. Ndak guyon-guyon. Tetap senden enggak apa-apa. Sudah. Maka dibilang apa? Dikira dia sudah cukup. Dikira dia bakal Nabi Muhammad seneng karena apa? Belani Nabi Muhammad walaupun orang tuanya ditinggal dalam keadaan nangis. Apa Rasulullah bilang? Irji' ilaihima. Pulang balik ke rumah orang tuamu. Balik. Terus apa Nabi Muhammad katakan? Adhikhuma kama abkaitahuma. Bikinlah mereka tertawa sebagaimana tadi kamu membuat mereka menangis. Ini loh Islam Pak, ndak egois. Ini loh Islam. Ndak penting, sing penting aku mlebu surga, sampean neraka sak karepmu. Tak kandhani ngeyel bid'ah tok. Syirik tok ngopo, babano, jarno ae. Sing penting aku mlebu. Ndak ada. Ada satu orang jalan sama gurunya. Dan ini cerita disebutkan oleh para ulama di zaman salaf. Dia sama gurunya haji, tawaf ifadhah. Ketika tawaf ifadhah cuma berdua tok. Yang ribuan, ratusan ribu yang lain tidak sekelompok sama dia. Terus gurunya ngomong sama muridnya, ya talibi, muridku, unzuru ila haula. Lihat itu mereka semua ratusan ribu orang ini, bahkan sekarang mungkin jutaan ya. Yang tawaf itu kulluhum finnar. Semuanya nanti bakal masuk neraka. Terus muridnya tanya, waman fil jannah? Lah terus kalau semuanya di neraka, yang di surga siapa? Anta wa ana. Kamu sama saya. Muridnya tanya, anta wa ana? Sinten? Cuma dua tok. Jannah arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya langit dan bumi, yang masuk panjenengan kali kula mawon. Kata gurunya, iya. Muridnya bilang apa? Wis aku tak melok liyane, wis sampean mlebu surga dhewe. Ini kisah tentang siapa? Orang Khawarij. Tentang siapa? Orang Khawarij yang dia merasa senang dengan memasukkan orang lain ke neraka. Bukan sebaliknya. Ayo lek mlebu surga. Ndak, mereka ndak. Mereka bilang, aku tok lho. Engko lek njaluk tolong awas tak delepno neraka sampean. Bukan itu Islam. Islam itu Anda baik, kebaikan Anda jangan sampai mengganggu orang lain. Anda soleh, jangan sampai kesolihan Anda menzolimi orang lain. Anda melakukan ketaatan kepada Allah, jangan sampai ketaatan Anda kepada Allah bikin orang lain berdosa. Tak kayak contoh. Ini kisahnya para salaf juga. Walaupun saya bukan dibilang Ustadz Salafi, tidak apa-apa tapi. Ini kisahnya para salaf. Ada seorang guru. Gurunya ini buta. Sehingga ketika guru ini mau pulang ke rumah dari pengajiannya, harus dituntun oleh muridnya. Waktu itu yang jatah nuntun, gentenan Pak, rebutan loh nuntun guru itu. Jatah hari itu yang nuntun seorang murid yang kakinya pincang.
Ketika gurunya dipegang, gurunya kerasa, "Loh kok jelak-jeluk ini, Rek?" Tanya, "Man ant? Kamu siapa?" Dibilang, "Tilmidhukal a'raj." Aku muridmu yang pincang. Kata guru, Jangan kamu. Kamu dengan niatmu pahalanya dapat sudah. Wis ojo kuatir. Tapi golek no liyane. Cari yang lain. Muridnya bingung. Waduh, nyakitin hati saya guru saya ini, Rek. Dikira lek pincang kayak semlaku. Terus muridnya tanya, "Ya ustadzi, ya syaikhi, ya muallimi, guruku. Saya bisa loh nganter kamu sampai rumah. Aman-aman. Gak ono sumber kencono sekarang. Aman, zaman itu belum ada. Gak kali ditabrak. Zaman biyen unta, keledai, ya, kuda, melakukannya sih lumayan. Ndak aman." Apa kata gurunya? "Bukan saya meremehkan kemampuan kamu. Tapi apa? Saya khawatir nanti ada orang lihat, orang itu ngomong, lihat si buta dituntun si pincang. Nanti dia berdosa. Saya ndak mau dengan perbuatan kita ini orang lain jadi berdosa." Itu loh Islam, Pak. Gak egois. Yang penting aku di masjid tok we, surga, tenang ae. Malaikat wis kenalan bendino mbek aku. Saya malaikat ketemu aku sampai, "Bro. Siap-siap bro ya, tolong direngkas mlebu surga, Bro." Udah ada begitu. Ketika tetangganya ndak salat, dijarno. Moro tuane gak nutup jilbab, gak pakai jilbab, dijarno. Yang penting aku ndak begitu orang Islam itu. Sampai Nabi Muhammad ngomong sama laki-laki tadi, "Nak, pulang." Disuruh pulang kemana? Ke orang tuanya. Karena hijrahmu ini, baiatmu ini tidak akan diridhoi sama Allah. Kenapa? Karena kamu hijrah, kamu baiat, bikin orang tuamu sedih. Biar Allah ridho bagaimana? Pulang dulu. Ngomong baik-baik ke orang tuamu, bikin mereka tertawa, seperti tadi kamu bikin mereka apa? Nangis. Coba yang penting aku bahagia, sama Nabi diterima orang tadi. Contoh yang lain. Anda tahu Imam Bukhari? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, Pak, tidak penting banyaknya murid. Yang penting majelisnya barokah. Abu Hurairah itu apa? Tidak penting banyaknya murid. Yang penting majelisku barokah. Apa yang terjadi? Ketika majelisnya rame, itu Abu Hurairah ngusiri orang. Bayangin orang mau ngaji diusir. Coba takmir namira, berani? Itu pulang. Itu sing turu pulang. Itu sing jilbabnya gak gede pulang. Itu yang cadari kerapetan pulang. Loh, ndak berani kalau kita. Abu Hurairah berani. Kenapa berani? Punya ilmu. Siapa yang diusir? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapa yang diusir? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dipanggil, fulan, kum, wakhruj min majlisi. Fulan, berdiri. Pergi kamu dari majelis saya. Sudah, pergi dia tadi. Murid yang lain tanya, "Wahai Abu Hurairah, itu orang mau cari surga. Itu orang mau cari ilmu. Itu orang mau ibadah. Mau duduk di majelis yang baik. Kenapa lah kok panjenengan usir?" Apa kata Abu Hurairah? Supaya tidak yang penting aku bahagia. Dia kepingin bahagia dengan majelis taklim. Ternyata apa? Itu orang sudah lama tidak nyambung silaturahim ke pamannya. Pamannya sedih, dia tidak pernah datang. Tidak pernah nyambung silaturahim. Maka kata Abu Hurairah, saya tidak mau duduk di majelis saya orang yang memutuskan silaturahim. Kenapa begitu? Rahmatullah la tanzil ala qaumin qata'ur rahim. Rahmatnya Allah tidak turun di suatu tempat yang di tempat itu ada pemutus tali silaturahim. Kalau anak tadi tidak mau tahu, yang penting saya duduk. Tapi Abu Hurairah enggak. Abu Hurairah mikir apa? Kamu duduk di sini, kamu seneng, tapi yang lain susah. Kenapa yang lain susah?
Karena yang lain tidak dapat rahmatnya Allah karena keberadaan dirimu di majelis ini. Maka tidak boleh, yang penting saya bahagia. Hadis yang lain, riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Nanti kita masukkan contoh dalam ibadah dan dalam bermasyarakat. Nanti di akhir. Rawat Ibnu Majah bihaditsin hasanun sahih. Al-Imam Ibnu Majah menyebutkan dalam hadis yang riwayatnya hasan dan sahih. Dari hadis Talhah bin Muawiyah As-Sulami. Ada seorang laki-laki yaitu Talhah bin Muawiyah. Dia ngomong, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari saya datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku ngomong, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridul jihad." Saya izin ikut di dalam jihad. Coba Pak, orang kalau jihad cari apa? Orang kalau jihad cari apa? Surga. Entah menang, bahagia dengan kemenangannya, atau mati syahid masuk ke dalam surga. Dia pengen masuk surga. Ya Rasulullah, inni uridul jihad. Saya sampaikan ini karena apa, Pak? Karena sekarang banyak orang itu ibadahnya individualis. Dia tidak mau ibadah sosial. Mau orang lain kelaparan, mau orang lain tidak ngerti, mau orang lain tidak bisa sekolah, sing penting aku sholat. Sing penting aku tahajud. Nah itu tidak bisa dalam Islam, tidak boleh. Memang betul kita akui, ibadah itu bikin bahagia. Tapi jangan bahagia sendirian. Sudah? Inni uridul jihad. Ya Rasul, saya kepingin berangkat jihad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? Tahu kan kelanjutan hadis ini ya? Tahu kelanjutannya? Artinya apa? Ojo sak karepmu dewi. Kerja keluar kota, sekolah, mondok keluar kota, ibu dewean di omah. Tidak boleh, yang penting aku bahagia. Maka Rasul tanya, kamu yang mau jihad ini, saya tanya dulu. Tidak moro-moro diterima. Kalau yang penting aku bahagia, terima saja. Pasukan perang semakin besar peluang untuk menang. Tambah akeh koncone, tambah selamat. Dan kamu juga bakal masuk surga. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan kita yang penting aku bahagia. Tidak ngajarin supaya kita apatis. Rasul tanya dulu, kamu mau jihad? Iya, saya mau jihad. Terus Rasulullah tanya, apakah ibumu masih hidup? Lihat. Ojo sampai kamu seneng berangkat jihad, ibumu di rumah sedih. Ah ini sekarang ada nom-nom zaman saiki. Tinggal bapak tinggal ibu loro di omah. Sik bu yo ngaji. Sik bu yo ngene, sik bu yo ngene, sik bu yo karnaval. Padahal ibunya tidak ada dalam Islam yang penting aku bahagia. Dalam Islam itu jangan sampai kebahagiaan Anda menzolimi orang lain. Mantu, sampai tengah wengi, soni gak mandek pada tonggoni loro. Tidak boleh begitu. Ya. Maka Rasul tanya, "A ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? Laki-laki itu bilang apa? Faqultu na'am. Iya ya Rasul, ibu saya masih hidup. Apa kata Rasulullah? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Wis, untuk kamu ndak usah ikut jihad. Terus bagaimana? Berbaktilah di bawah kaki ibumu, maka disitulah kamu akan mendapatkan surga. Di mana? Di bawah kaki ibumu. Disitulah kamu akan mendapatkan surga. Maka Rasul katakan, pulang. Jangan ikut jihad. Ilzam rijlaiha.
duduk di bawah kaki ibumu, maka di situ kamu akan dapat surga. Tak kasih contoh yang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hajjatun nafilatun, haji yang sunnah. Coba, haji yang sunnah itu apa? Haji yang sunnah itu apa? Haji setelah haji yang wajib. Oh, betul, bagus. Bukan itu maksudnya. Haji sunnah itu haji kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama umrah sunnah juga gitu. Umrah kedua, umrah ketiga, dan karena yang pertama hukumnya apa? Wajib. Bahkan kalau haji termasuk rukun Islam. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hajjatun nafilatun, haji yang sunnah. Misalkan ada orang mau berangkat haji tapi sunnah. Apa kata Imam Hasan Basri? Maka dengan itu, laqi'datun fi qadamai ummi li ut'imaha min ta'ami khairun min hajjatin nafilah. Kalau saya duduk di bawah kaki ibu saya, terus saya siapin makannya dia, terus saya suapin ibu saya tadi, itu lebih baik, lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding haji yang sunnah. Nah sekarang lihat, ada ndak orang, aku kepingin haji pokoknya, tapi ibu eloro ditinggal, ada apa ndak? Nah itu syiarnya apa? Yang penting aku, ndak boleh. Jangankan haji, berangkat jihad pak. Perintah Allah menunjukkan kemuliaan agama Islam, mau menyampaikan syiar Islam, sama Rasul disuruh pulang. Kenapa? Karena kamu syiarmu yang penting aku bahagia. Kamu tinggalkan ibumu di rumah, padahal ibumu perlu bantuanmu, padahal ibumu perlu kamu bantu, padahal ibumu perlu dijaga, padahal ibumu perlu dikasih makan, padahal ibumu perlu diantar ke rumah sakit. Maka dengan itu Rasul bilang, falzam qadamaiha fathammal jannah. Kamu pulang ke rumah ibumu karena di sana ada surga. Terakhir hadis penutup. Warawat Tabrani, Al-Imam At-Tabrani mengatakan, ini hadis pernah saya sampaikan di majelis ini 3 bulan yang lalu, tapi kita ulang supaya syiar kita bukan yang penting aku bahagia. Begini Pak, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling Allah cintai. Ingat, maknanya apa? Amal yang paling Allah cintai. Nomor 1, amal yang pahalanya paling besar. Nomor 2, amalan yang apabila kita lakukan, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah. Itu makna amal yang paling Allah cintai. Pahalanya besar. Dan kalau dilakukan, pelakunya akan dicintai oleh Allah. Apa itu? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang Islam. Itu loh Pak. Nyeneng wong Islam. Bikin hatinya orang Islam bunga. Terus Rasul kasih contohnya. Contohnya apa? Nomor 1. Takshifa anhu kurbatan. Engkau hilangkan kesulitan hidupnya. Atau taqdiya anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Atau tatruda anhu jau'an atau ju'an. Engkau tutupi kelaparannya dia. Terus Rasul tutup hadis ini. Bi an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu hatta aqdiyaha lahu khairun wa ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahran. Kalau saya, kata Nabi Muhammad, disuruh nemeni, ngancani wong Islam untuk keperluannya dia, bukan keperluan saya, lebih aku cintai, lebih utama dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Maka Rasul ngomong Pak, nyenengno tonggomu, bantu orang yang sekolahnya tidak terbayar, ngeluarkan mobil untuk nganter tetangga ke rumah sakit,
ngempet kesenangan supaya orang lain tidak terganggu, itu lebih utama dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi berapa lama? 1 bulan. Maka jangan egois dengan ibadah Anda. Kenapa? Ibadah itu bukan sekedar yang penting aku bahagia. Seperti An-Nahl 97 tadi. Tapi apa? Jangan sampai kebahagiaanku ini, jangan sampai kesenanganku ini, jangan sampai kesukaanku ini menjadikan orang lain merasa tersakiti. Nah, sekarang tak kasih kisah di zaman Nabi Muhammad. Saya mau tanya hadirin, di zaman Nabi Muhammad ada ndak orang kaya? Ada ndak? Siapa? Haji Helmi, ngawur. Zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Abu Bakar orang kaya, Pak. Dan yang lainnya banyak. Saya mau tanya, masjid di zaman Nabi terbuat dari apa? Ayo, tidak usah pura-pura tidak tahu. Dibandingkan Namira, lewat, Pak. Terbuat dari pelepah kurma. Tidak ada lampunya. Maka keluar hadis apa? Salat yang paling berat untuk orang munafik salat apa? Isya dan subuh. Kenapa kok berat? Peteng, gak nek lampu nih, gak ketok, salat gak ketok, gak salat ya gak konangan. Karena orang munafik salatnya kepingin apa? Kepingin dilihat, tidak ada lampunya, Pak. Bahkan saking jeleknya, orang Badui tidak ngerti kalau itu masjid. Masuk, langsung mojok. Ngapain? Pipis. Umar langsung pedangi metu. Kata Rasulullah, jangan, biarin. Kalau kamu berhentiin nanti malah kececeran. Biarin nanti selesai siram pakai air, orangnya panggil sini. Saking eleknya masjid, tidak ngerti kalau itu masjid. Dikira ya tempat mojok. Iya enggak? Sekarang saya mau tanya, dalam keadaan masjid sejelek itu, dalam tanda kutip loh, nanti Ustadz Rifki menjelek-jelekkan Masjid Nabawi. Ngawur mana ini? Dalam keadaan masjid seperti itu, saya mau tanya, bisa enggak sahabat yang kaya membangun masjid itu jadi mewah? Bisa apa enggak? Wong soge. Pertanyaannya, dalam keadaan mereka mampu, dalam keadaan mereka bisa membangun masjid, kenapa Rasul tidak nyuruh bangun masjid? Loh kok meneng kabeh apa sih? Saya tanya loh, ini bukan loh ya apa? Bisa dibangun, bisa. Bahkan ketika Abroha itu mau nyaingi Ka'bah, kan Abroha bikin apa? Bangunan dari emas. Buka tafsir Ibnu Katsir. Sama orang-orang Arab Badui digawe buat kotoran. Ngamuk Abroha. Lu Ka'bah koyo ngono kok watu, gano api-api iblas. Bangunanku kok emas. Lah kok iki malah digawe buat kotoran. Ka'bah dibikin tempat ibadah. Ngamuk, itu jelek. Kenapa Rasul tidak minta bangun Masjid Nabawi? Karena Rasul nyuruh sahabat gali sumur. Utsman bin Affan disuruh beli sumurnya orang Yahudi. Yang lainnya disuruh ngasih makan ahlu suffah. Ngerti ahlu suffah? 70 sampai 90 orang, bisa naik bisa turun, yang tinggal di emperan masjid, suruh kasih makan ke mereka. Terus apalagi yang Rasul suruh? Ngasih baju buat orang yang tidak punya pakaian. Apalagi yang Rasul suruh? Rasul suruh memudahkan orang yang pengen nikah tidak punya uang. Apalagi yang Rasul suruh? Rasul suruh bayarin utang orang yang terlilit hutang. Kenapa kok itu yang Rasul minta? Padahal masjid Rasul datengin sehari 5 kali. Masjid tempat Rasul untuk taklim. Masjid tempat Rasul untuk i'tikaf. Kenapa mbelani masjidnya tetap elek? Karena Rasul mementingkan ibadah yang manfaat buat orang lain, bukan ibadah yang sekedar manfaat untuk diri sendiri. Nah, itu yang saya sampaikan. Sekarang kalau urusan bermasyarakat, yang penting aku bahagia. Contoh yang pertama, sound system tadi, ya. Contoh kedua, panjenengan pernah lihat di depan rumahnya orang
Guduk tanai wis njobone pager. Dikei pot gede-gede. Pernah lihat? Bukan tanahnya dia. Kenapa? Dia ndak mau tempat itu dipakai parkir mobilnya. Cok angkat tangan, jujur angkat tangan. Yang ngarep omahe pot gede cek wong liyane gak parkir, angkat tangan. Mantu nutup dalan. Yang penting aku bahagia. Terus orang punya mobil. Terus rumahnya dia itu kalau mobilnya masuk pagernya gak cukup. Akhirnya bikin pager, tahu enggak? Ini pager rumah, metu didik sret, gawe bokongi mobil. Ada pernah lihat begitu? Oh jangan banyak, ada, jangan banyak, ada gitu ya. Jadi pagernya kenceng Pak, sret kenceng. Wayai bokongi mobil, metu didik sret. 1 meter, sret. Padahal tanahnya siapa itu? Yang penting aku bahagia. Contoh yang lain lagi dalam bermasyarakat. Mantu, sone buanter sampai tengah malam. Yang penting aku. Kalau dalam ibadah apa? Seperti tadi. Aku sholat, tonggoku loro, wayai njaluk enter nang rumah sakit. Sik gak iso rek, wayai sholat. Padahal nulungi tonggo lebih utama. Contoh yang lain apa? Haji berkali-kali. Maaf loh ya, dalam syariat Pak tidak dilarang. Apa dalil kalau haji berkali-kali tidak dilarang? Apa dalil kalau umroh berkali-kali tidak dilarang? Tidak dilarang. Rasul mengatakan haji yang 1 sampai haji berikutnya penghapus dosa. Umroh yang 1 sampai umroh berikutnya penghapus dosa. Kalau Rasul ngomong begitu berarti boleh apa enggak? Boleh. Tapi lihat Pak, le ono wong luwe di pinggir omah. Ada orang lapar sebelah rumah. Rasul mengatakan apa? La yu'minu ahadukum man bata syab'an wajaruhu ja'i. Tidak dianggap beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya dibiarkan lapar. Nah, maka perhatikan. Syiarnya orang beriman bukan yang penting aku bahagia. Tapi bagaimana silahkan Anda bahagia, tapi jangan sampai kebahagiaan Anda mengganggu orang lain. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC.